dimulai ketika betina meletakkan telurnya di dalam tanah berpasir dengan cara mengetuk-ngetuk abdomennya ke dalam tanah dan mengeluarkan telur-telurnya. Dalam sekali bertelur, undur-undur betina dapat mengeluarkan hingga 20 butir telur. Untuk menjaga telurnya dalam kondisi yang baik, undur-undur betina akan memilih pasir yang bersuhu hangat. Selanjutnya, telur undur-undur akan menetas menjadi larva yang bertubuh gempal, pipih, berkaki 6, dan memiliki sepasang taring panjang di kepalanya. Dan ini menjadi fase kedua dari rangkaian kehidupan undur-undur. Pada fase ini, undur-undur mendapat julukan antlion yang secara harfiah diartikan sebagai semut singa. Mayoritas orang mengenal undur-undur hanya dalam fase ini. Padahal ini hanya tahap kedua dari seluruh fase kehidupan undur-undur. Penyematan nama undur-undur juga berawal dari fase ini, dikarenakan kebiasaan larvanya yang berjalan mundur ketika menggali sarang jebakan pada tanah. Memang, mayoritas spesies larva undur-undur akan membuat jebakan di tanah dengan cara bergerak seperti mata bor memakai tubuhnya. Mereka mulai menggali dengan gerakan spiral hingga akhirnya membentuk sarang jebakan yang berbentuk seperti corong. Larva undur-undur terkenal sebagai pemangsa yang sangat ganas karena ia memakan hampir segala jenis arthropoda kecil. Ia berburu secara pasif dengan cara membuat sarang jebakan berbentuk corong, lalu bersembunyi di tengahnya sambil menunggu adanya mangsa yang terperosok masuk. Ketika ada mangsa terjebak masuk ke dalam perangkapnya, namun masih bisa bergerak naik, dengan sigap, larva undur-undur akan melempari mangsanya dengan butiran pasir agar tergelincir. Larva undur-undur mengetahui kehadiran korbannya dengan cara merasakan getaran dari gerakan korbannya. Larva undur-undur juga memiliki sepasang rahang tajam yang di ujungnya terdapat lubang untuk menyuntikkan racun ke dalam tubuh mangsanya, untuk kemudian mulai menghisap cairan tubuhnya. Uniknya, larva undur-undur tidak memiliki anus, sehingga ampas sisa-sisa metabolisme tubuhnya akan disimpan dan baru dikeluarkan ketika mereka sudah menjadi undur-undur dewasa. Fase selanjutnya dalam kehidupan undur-undur adalah fase kepompong atau pupa. Kepompong undur-undur berupa kumpulan butiran pasir di sekitarnya yang disatukan dengan sutra dari kelenjar di abdomennya. Kepompong ini biasanya terkubur hingga beberapa sentimeter di dalam tanah. Pada fase kepompong, terjadi perubahan bentuk di dalamnya, dan setelah sekitar 1 bulan, undur-undur dewasa akan keluar dan mulai menunggu sayapnya kering, sebelum akhirnya mereka terbang untuk mencari pasangan. Undur-undur dewasa rata-rata berusia antara 20 hingga 25 hari. Sementara sebagian dari mereka juga diketahui bisa hidup hingga usia 45 hari. Undur-undur dewasa jarang terlihat di alam liar karena mereka aktif keluar di sore hari dan bisa terlihat menggerombol di malam hari saat sedang mencari pasangan kawin. Makanan undur-undur dewasa lebih bervariasi. Sebagian spesies hidup dengan memakan nektar dari bunga, sementara beberapa spesies lainnya hidup dengan memakan arthropoda kecil seperti halnya larva undur-undur. Kadang,
Undur-undur dewasa dianggap sebagai gangguan bagi manusia, karena jika hinggap pada seseorang, mereka bisa memberikan gigitan yang cukup menyakitkan, walaupun tidak sampai membahayakan.